Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'da, al-mukarramun para masyayikh, khususnya Kiai Muhammad Salim Ahmad, Pak Ustadz Hanafi, Ketua Takmir, Pak Taufik, serta para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk yang pertama i'tikaf, yang kedua thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini merupakan bagian upaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sekarang ini kita sudah masuk pada hari yang ke-23 di dalam bulan suci Ramadan. Insyaallah semalam itu malam Lailatul Qadar. Beberapa pendapat manakala puasanya awal adalah hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal malam 23. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dan juga ikut serta i'tikaf dalam malam Lailatul Qadar. Jaminan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat masalam dan tetap dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan hidup kepada kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kuliah subuh kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah agar apa yang kita sampaikan dan kita terima bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadinihi wa ala kulli hadin salihil qabul wa ila hadim Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak dan Saudara. Saya melihat di Masjid Al-Muhajirin ini sangat luar biasa. Jamaahnya dan kegiatannya makmur sekali. Itulah yang kita harapkan. Setiap masjid ini betul-betul menjadi pusat kebudayaan Islam. Pusat kebudayaan Islam itu dalam arti mulai dari upaya untuk membangun pemikiran, kemudian merencanakan sampai mengimplementasikan di dalam konsep keislaman ini di dalam masjid ini. Sehingga seluruh persoalan-persoalan yang ada di antara kita, di antara lingkungan, di antara persoalan umat Islam, ini seharusnya selesai di masjid. Tidak selesai di lain tempat. Mengapa demikian? Karena sumber solusi dari seluruh persoalan itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Dan di masjid inilah kita semua mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah.
Dan di sini pula kita menerima penjelasan-penjelasan terkait dengan upaya menuju satu izzul Islam wal muslimin. Nah, di antara salah satu persoalan yang ada di sekitar kita itu adalah persoalan kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini mencakup berbagai perilaku anak-anak remaja. Kalau kita lihat remaja itu kan usianya antara 15 sampai 20. Nah, ini rawan-rawannya anak-anak. Karena anak-anak ini pada usia-usia tersebut dalam masa pencarian jati dirinya. Pencarian jati diri ini manakala kemudian bertemu dengan lingkungan yang tidak sehat, maka jadilah anak itu menjadi tidak sehat. Di antara bentuk-bentuk kenakalan remaja yang bisa kita catat, itu ada perkelahian antar teman. Kita lihat banyak sekali terjadi perkelahian-perkelahian yang di daerah-daerah tertentu, termasuk di Jakarta ini sering terjadi satu konflik antar remaja, antar kelompok, antar kampung terjadi perselisihan. Dan tidak menutup kemungkinan di antaranya adalah tawuran antar pelajar. Kemudian termasuk kenakalan remaja itu membohongi orang tua. Kemudian contoh yang lain adalah tidak mentaati peraturan sekolah. Lebih meningkat lagi melawan guru di sekolah. Kalau sudah terjadi persoalan, maka anak-anak sering bolos. Kemudian bolos, ketemu teman-teman, akhirnya saling tukar pengalaman, kemudian diajari cara bagaimana menghilangkan persoalan itu dengan instan. Pakai apa? Pakai minuman keras, pakai lem, pakai narkoba. Nah, ini kalau sudah demikian, ini menjadi persoalan yang sangat serius sekali bagi anak-anak ini. Nah, kalau kita melihat di Al-Quran, ini ada 4 macam anak di dalam Al-Quran itu. Di antara yang pertama adalah sebagai zinatun, sebagai hiasan. Al-Quran menyebut al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 disebutkan bahwa macam anak yang pertama itu adalah zinatun. Yang artinya ini harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi anak ini merupakan perhiasan. Tidak ada satu orang pun yang tidak senang akan kelahiran seorang anak. Bahkan ini yang sangat diharapkan setiap hubungan suami istri, maka di antara salah satu tujuan pernikahan itu adalah memperoleh keturunan. Tapi ada sebagian orang yang tidak menghendaki keturunan itu, terutama sekali anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Nah, di antara salah satu kenakalan remaja itu adalah hamil di luar nikah. Sekarang ini sudah banyak sekali anak-anak yang lahir di luar nikah. Ini diawali dengan proses pacaran, kemudian pendekatan, nah sampai kepada
perhubungan seksual antara remaja putra, remaja putri, akhirnya timbullah hamil di luar nikah. Zinatul hayatid dunya, yaitu perhiasan kehidupan di dunia ini. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Tapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi harapan dari kita semua bahwa kita memiliki anak itu pasti anak yang unggul. Punya wajah yang ganteng, yang cantik, punya akhlak yang baik, pinter, kemudian pokoknya muluk-muluk lah. Tapi apakah semua itu sesuai dengan harapan? Nah, kalau harapan ini tepat, maka akan muncul anak yang kedua, yaitu qurrata a'yun. Macam anak yang kedua dalam ayat suci Al-Quranul Karim disebutkan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu ya doa yang selalu kita bacakan setiap saat. Maka macam atau jenis anak yang kedua itu disebut sebagai qurrata a'yun. Dalam doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi macam yang kedua adalah qurrata a'yun. Ini kita memandang senang anak-anak ini. Ini yang selalu diharapkan oleh setiap orang, makanya setiap doa kita berdoa seperti itu. Namun ketika upaya untuk mewujudkan anak-anak ini tidak sesuai dengan kehendak orang tua, maka akan muncul macam anak yang ketiga, yaitu aduwwal lakum. Dalam surah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu. Jadi macam anak yang ketiga itu aduwwal lakum. Siapa? Di dalam Al-Quran ini sudah digambarkan tidak semua anak para nabi ini sesuai dengan harapan. Di antaranya adalah Kan'an, anaknya Nabi Nuh, yang digambarkan sebagai anak yang menentang orang tuanya sampai terakhir hayatnya diajak oleh orang tuanya, dia menolak. Maka ditenggelamkanlah oleh Allah bersama orang-orang yang ingkar semua itu. Nah, anak yang berikutnya, yang keempat, ini hampir seluruh. Baik itu ya yang baik maupun yang buruk, ketika kita salah dalam mempersepsikan anak, maka akan terjadi fitnah. Maka anak yang ketiga, yang keempat, itu adalah fitnah. Anak yang keempat, menurut ayat suci Al-Quranul Karim, itu macamnya adalah yang keempat, fitnah. Anak ini menjadi fitnah bagi kita.
Dalam Al-Quran disebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun alim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan bagimu. Dan di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Bagaimana anak yang menjadi fitnah itu? Nah, kalau tadi sudah saya sebutkan macam-macam anak seperti itu, kira-kira yang demikian itu masuk dalam kategori yang mana? Apakah masuk qurrata ayun, atau masuk aduwwal lakum, atau masuk fitnah? Dari kenakalan remaja yang sudah saya sebutkan tadi itu, maka bisa dikelompokkan sebagai anak yang menjadi fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Fitnah itu tidak hanya anak-anak yang kemudian hamil di luar nikah, kemudian anak-anak yang pakai narkoba, anak-anak yang kenakalan demikian. Tapi sekedar melalaikan ketaatan, melalaikan taqarrub kepada Allah, itu juga termasuk fitnah kita. Coba bayangkan anak-anak yang sejak kecil ini sudah menyita aktivitas orang tua yang seharusnya dia bisa istiqomah ke masjid, kemudian dia sibuk dengan anaknya, sibuk dengan harta bendanya, sibuk dengan ini macam-macam itu, sehingga melalaikan kewajibannya sendiri untuk mengarah taqarrub ilallah. Inilah kategori yang keempat sebagai fitnah. Nah, oleh karenanya kita harus mencari solusi. Bagaimana kalau kemudian sekarang terjadi seperti itu anak-anak kita ini? Bapak perlu ketahui bahwa sekarang ini yang paling dominan persoalan itu ada 3 di Indonesia ini. Yang pertama, persoalan narkoba. Narkoba ini, sudah Bapak lihat banyak di mass media, tidak kurang dari 3,8 juta penduduk Indonesia ini yang terpapar narkoba. Kalau dikumpulkan jadi satu, itu lebih besar dari penduduk Kabupaten Pasuruan. Penduduk Kabupaten Pasuruan itu cuma 3,2 atau 3, sekian. Itu 3,8. Itu yang muncul di permukaan. Biasanya underground-nya itu 10 kali lipat. Jadi kalau ada di dalam satu daerah itu 1 orang, maka kemungkinan ada 10 orang yang tidak diketahui. Kalau di Kabupaten Pasuruan, narkoba itu yang nomor 1, itu di daerah Gempol. Gempol ada daerah namanya Wonosunyo. Wonosunyo itu perbatasan antara Pasuruan dengan Mojokerto. Itu kalau sana itu naik begini. Jadi hampir di seluruh sana itu pengguna dan juga pengedar. Jadi kalau ada polisi masuk gitu, serentak sudah. Jadi pada melindungi. Jadi sangat sulit sekali untuk menangkap di sana itu. Yang kedua di Ndayu, di Pandaan. Ndayu itu juga demikian. Nah di kota ini ada beberapa yang juga termasuk di pesisir itu banyak. Anak-anak sekarang banyak yang terkena. Bahkan anak-anak SD ini sudah banyak yang kena narkoba. Diawali dengan coba-coba merokok, kemudian meningkat lem, kemudian meningkat pil, meningkat narkoba, dan ini apabila dibiarkan, hancurlah.
Kemarin di mana? Di Bogor itu tertangkap orang yang membuat pabrik rokok yang bisa menyebabkan fly itu ketemu 1,1 ton. 1,1 ton. Itu kalau kemudian dikumpulkan sekali orang 1,1 ton itu akan menjadikan 5 juta orang fly bareng. 1,1 ton. Itu kalau dikumpulkan semua di KI rokok itu bareng-bareng 5 juta fly semua. Nah, ini sekarang sudah menjadi persoalan yang sangat serius Indonesia ini ya. Maka hati-hati. Yang kedua adalah judi online. Judi online ini sekarang ini jadi persoalan yang sampai ke bawah-bawah. Berapa yang setiap tahun kemarin itu yang disetor melalui judi online itu 395 triliun rupiah. 339 apa 39 sekian ya, pokoknya 300 lebih lah. 300 triliun lebih. Itu yang dikirim ke luar negeri itu. Orang anak ini yang pakai judi online, tidak sadar, buka HP, kemudian main ini, kemudian beli chip, beli apa itu masuk judi online. Itu kadangkala 10.000, 20.000. Ini kalau dikumpulkan se-Indonesia 300 triliun lebih. Kalau dibuat bangun kota Pasuruan itu 300 tahun. Kita ini berapa Pak Yusron di sini? 1, berapa itu? 1,3 triliun apa 1, berapa triliun. Kalau di kabupaten itu 3,2 triliun. Itu kalau buat bangun Kabupaten Pasuruan bisa untuk bangun 100 tahun. Ini ke luar negeri. Nah, ini yang merusak bangsa Indonesia itu. Oleh karena hati-hati. Hati-hati betul. Maka MUI Kabupaten Pasuruan ini selalu wanti-wanti kepada masyarakat, dua ini ojo sampai anak-anak kita terlibat itu. Kalau sudah terlibat ini untuk kembali itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Yang ketiga itu pinjol, pinjaman online. Ini penyakit masyarakat yang sekarang di Indonesia ini Masya Allah sudah. Nah, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan kenakalan remaja, maka peran orang tua dan guru ini menjadi sangat signifikan ya, sangat penting sekali. Maka kalau sudah ada seperti itu, tolong jangan diasingkan. Kita jalin hubungan yang makin erat. Kadangkala anak-anak ini terjadi akibat karena kurang kasih sayang dari orang tua. Orang tua ini pada sibuk, yang bapaknya kerja, ibunya kerja, ini diserahkan kepada pembantu. Hampir dia tidak pernah ketemu sama orang tuanya tiap hari, akhirnya mencari jalan keluar, mencari solusi, mencari kasih sayang, ketemu kasih sayang orang yang narkoba. Jadilah anak. Maka rangkul kembali anak-anak yang demikian itu. Jangan tambah dijauhkan. Yang berikutnya, tetapkan aturan yang jelas di dalam rumah tangga ini. Jangan orang tua membiarkan anak-anak ini kemudian mengambil peran sendiri. Hati-hati anak-anak, kalau yang pertama, kalau di rumah itu sudah sering kehilangan uang. Hati-hati.
Di rumah kalau sudah sering kehilangan uang, perlu diselidiki. Siapa sih njekik duit ini? Karena anak-anak ini butuh duit untuk beli yang begitu. Yang kedua, hati-hati kalau di anak-anak ini kamarnya dikunci terus. Jadi dia ada di dalam, dikunci. Jadi jangan sampai ada orang masuk. Nah ini harus kita tahu nih, ada apa anak-anak di dalam ini? Iya ngapalno Quran, khawatir terganggu. Bagaimana kalau dia ngegame kadangkala? Paling ringan ngegame. Lebih parah lagi kemudian main-main dengan film-film porno. Lebih parah lagi dia narkoba di dalam. Nah, oleh karenanya hati-hati anak-anak kalau sudah mengunci pintu di rumah. Harus tahu orang tua apa aktivitas anak-anak kita ada di dalam itu. Hati-hati. Ya. Nah, kemudian kita perlu tahu anak-anak ini kemana sebetulnya. Kalau puasa, kalau saya dulu puasa begini ini hampir sebulan tidak pernah tidur malam itu. Keliling, bacaan, kadang-kala ke alun-alun, ke ini, ya sama Pak Yusran ini. Keliling kemana-mana itu. Mari subuh, blek, lohor tangi. Nah, demikian. Tapi anak-anak dulu tidak khawatir kita. Tidak ada yang dikhawatirkan. Karena anak-anak itu memang ya wes ngono-ngono tak itu aktivitasnya. Tapi sekarang jangan coba-coba kalau anak kita itu kemudian keliling kemana-mana. Hati-hati itu. Nah, bagaimana sekarang pandangan Islam terkait dengan kenakalan-kenakalan itu? Apa sih sebenarnya penyebabnya itu? Nah, perlu kita introspeksi sendiri. Karena dalam hadis disebutkan birru aba'akum tabirrukum abna'akum wa ifu ta'ifa nisa'ukum. Berbaktilah kamu kepada ibu bapakmu, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Jagalah kehormatanmu, maka istri-istrimu akan menjaga kehormatanmu. Nah, apakah tidak menutup kemungkinan penyebabnya justru kita sendiri yang menjadi penyebab itu? Dulu kita kepada orang tua, kita tidak pernah birrul walidain. Ayo coba introspeksi diri kita. Bagaimana ketika kita masih anak-anak, masih remaja kepada orang tua kita? Apakah kita taat pada orang tua atau tidak? Maka ini kalau menurut orang yang non-muslim, ini disebut karma. Laikon hukukul walidain, berani pada kedua orang tuamu, maka niscaya anakmu akan berani kepadamu. Kalau kamu taat pada orang tuamu, ini dalam hadis ini disebutkan biru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kamu itu berbakti kepada orang tuamu, maka jaminan anakmu pasti taat kepadamu. Nah, ketika ada anak nakal, ya jangan kemudian langsung menjustis kepada anak kita. Coba introspeksi kita. Nah, apakah kita tidak dulu kita ini pada orang tua kita itu taat apa tidak? Nah, sekarang anak kita yang seperti itu, apakah tidak seperti waktu kita masih nom-noman bien lah? Nah, ini dalam Islam seperti itu. Yang kedua, dalam hadis disebutkan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatan jam'an hal tuhissuna fiha min jad'an.
Seorang bayi itu dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, suci. Maka bapaknya lah yang menjadikan anak-anak ini menjadi orang Nasrani atau menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Majusi. Nah, maka peran orang tua menjadi sangat dominan sekali kepada anak-anaknya. Mau diciptakan jadi apa anak-anak ini? Nah, oleh karenanya Islam mengajarkan ketika ini kita harus flashback jauh. Sebetulnya ini sudah kelewatan semua ini. Orang sepuh-sepuh semua sudah anak-anak paling wis tua-tua kabeh. Nah, kita nasihatkan pada anak-anak kita yang sekarang anak-anak muda yang baru melahirkan anak-anak itu, ini tolong diperhatikan ini. Karena peran orang tua menjadi sangat penting. Kayak daden apa anak-anak kita itu? Mau jadi Islam, mau jadi Kristen, mau jadi Yahudi, mau jadi Majusi, ini tergantung kepada orang tua. Maka yang paling dominan siapa di sini? Yang paling dominan adalah ibu. Al-madrasatul ula. Ibu itu adalah merupakan madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Mau dibawa kemana anak-anak kita itu? Makanya Islam mengajarkan ketika anak ini baru lahir, maka disunnahkan untuk diadzani telinga kanan, diiqomati telinga kiri. Mengapa demikian? Agar yang pertama didengarkan oleh anak-anak itu kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Maka anak-anak yang pertama ini ketika awal yang didengarkan oleh anak, maka itu yang tertancap di dalam hatinya. Tertancap di dalam pikirannya apa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini tertancap di hati anak kalimat tauhid. Nah, kemudian diikuti dengan proses pendidikan oleh ibu, karena ibu itu adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama kali anak-anak ini masuk ke dalam madrasah adalah dibimbing oleh ibunya. Maka jauh sebelum itu, kita kalau mencari jodoh, jangan sekedar kalau kita ketemu di dangdutan, seneng dirabi, ketemu di sana, seneng dirabi. Ini mengapa demikian? Islam mengajarkan kalau mencari seorang istri, dicari li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, dan seterusnya itu. Cari orang-orang yang kecantikannya bagus, kemudian soge, pinter, tapi lek gak iso carilah agamanya. Ini karena ibu adalah al-madrasatul ula. Maka anak-anak saya itu hampir semua saya mencarikan jodoh itu. Ndak ndolek dhewe. Jadi jodoh. Anak saya yang pertama itu tak dodone iki. Kok ndek ya dia. Ndek jadi ini. Memang selisih dikit lah. Saya katakan Habibi karo Ainun dukuran bojone tapi top itu. Nah, akhirnya gelem. Nah, saya kedua, ketiga juga demikian. Semua saya yang dolekno itu. Iya. Nah, oleh karenanya ini anak-anak ini menjadi sangat penting sekali. Diawali dari awal betul. Lalu apa yang harus dilakukan ketika anak kita supaya tidak terjadi seperti itu? Yang pertama adalah muru auladakum bis sholat. Jadi yang pertama kali ada anak-anak ini supaya diperintahkan untuk melakukan sholat. Ketika dia usia 7, ayo diajak ke masjid. Lek kamu 10, 11, lek gak
gelem, maka boleh dipukul. Tapi ojo karo danganane sapu. Artinya pemukulan itu merupakan didikan. Dididik, bukan sekarang ini hati-hati jadi orang tua menggepuk anak itu dilaporno bisa mlebu hukuman itu. Guru demikian juga, guru itu nyelentik murid, nyewer murid, itu bisa dihukum itu. Ada santri saya itu, ini temannya Ustaz Salim ini. Di sana namanya Nadir itu, Nadir di mana Rejoso itu. Ada anak murid nakal, jadi di sana itu kan ngajinya itu kan pakai dampar panjang gitu Dikai jembatan ini loh. Singkin lungguh gini, jelungguh gini. Di seneni Melayu. Ustaz tidak ono teko maneh. Ya. Dicewir akhirnya anak ini. Barang dicewir, mulai oleh ibunya dibawa ke puskesmas divisum. Polanya abu. Katanya abu ini. Apa? Dilaporkan polisi. Ditahan Ustadz ini. Nah ini kenemenan ini ya. Sekarang ini sudah Masya Allah kenemenan anak. Orang tua sekarang ini kadangkala mulai sudah membayar di sekolah. Wes pokoknya gak kena. Kadangkala saya ini di rumah ndak pernah nyeneni, ndak pernah ini loh sampean kok nyeneni, guru nyeneni ya. Loh guru nyeneni. Kita dulu kalau ngaji itu digepuk, dimenekno ndak masalah karena berharap lebih baik. Sekarang jangan coba-coba itu. Wong tua hati-hati sekarang. Orang tua itu kalau anaknya digepuki, laporan polisi, dia hukum wong tuanya itu. Nah ini Masya Allah sekarang ini ya, harus hati-hati ya, harus hati-hati. Nah oleh karenanya tadi ini terkait dengan pendidikan sholat anak-anak, maka anak-anak ini harus kita ajak ke masjid. Tapi tolong kalau di masjid dideloi anak-anaknya jangan kemudian dibiarkan keliling tok ngono, ini mengganggu yang lain ya. Nah, oleh karenanya anak-anak yang kita ajak ini tanggung jawab orang tua membimbing anaknya sampai dia bisa baik di masjid. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Itu Rasulullah SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ma nahala walidun waladan min nahlin afdhala min adabin hasanin." Tidak ada pemberian yang lebih baik dari seorang ayah kepada anaknya daripada adab yang baik. Jadi yang paling pertama, makanya Rasulullah SAW itu innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Inti dari seluruh persoalan itu ada pada al-akhlakul karimah. Apa akhlakul karimah itu? Kalau Imam Ghazali menyebutkan al-ityanul wajibat. Adalah melaksanakan kewajiban. Akhlak itu adalah melaksanakan kewajiban. Kita sebagai orang tua, ketika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka jadilah anak-anak yang menjadi anak baik. Anak-anak ityanul wajibat, melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka dia jadilah anak yang baik. Nah, berikutnya setelah penanaman akidah, kemudian mengajak anak sholat, menanamkan adab, berikutnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ajarkan anak-anak ini ilmu pengetahuan. Alhamdulillah saya punya sekolahan, mulai dari TK, ada TPK, ada SD, ada SMP, ada Aliyah, ada Madin, ada di Az-Zahra sana, di Petaunan sana. Monggo kalau mau nyekolahkan. Alhamdulillah anak-anak di tempat saya 8 bulan
itu insya Allah sudah bisa baca kitab. Jadi anak-anak SD di sana itu ada unggulannya, yakni tahfidz. Kalau 4 juz 1, juz 2, 29, 30. Jadi anak-anak lulus di Azhar sana diharapkan bisa hafal 4 juz ini plus bisa baca kitab. Jadi di tempat saya. Nah, anak-anak ini perlu mendapatkan pendidikan yang layak. Dan tidak kalah pentingnya adalah anak-anak ini supaya diberikan makanan yang halal. Ini menjadi kunci. Menjadi kunci dari semua persoalan. Mengapa? Karena setiap darah, tiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka an-naru aula. Jadi neraka itu yang lebih utama. Ilmu itu adalah nurullah. Nurullah la yahdi lil asi. Ilmu itu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, ini yang kadangkala kalau sekarang ini apalagi pegawai negeri, pejabat itu Masya Allah sulit sekali untuk tidak makan barang haram itu rada repot. Saya pejabat juga tanyakan itu Pak, ini Pak Taufik ini sama mana pegawai negeri itu? Ayo ngaku ngacung. Nah, iya betul ya. Jadi pegawai negeri itu ya ini ya buka-bukaan aja nggak apa-apa. Pegawai negeri itu sulit untuk tidak makan barang haram itu sulit. Kecuali sing ya setengah-setengah malaikat ngono iso. Pensiunan karena ndak ada yang dikorupsi wisan. Ndak ada yang dikorupsi. Nah, ini hati-hati. Hati-hati terhadap anak-anak kita. Ini ketika kita memberikan makanan anak kita yang tidak halal, itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang mungkin menjadi anak-anak yang nakal seperti yang saya sebutkan tadi itu. Kira-kira ya. Ini menurut pandangan Islam ini ya. Ya, menurut pandangan Islam ini. Ini seperti itu. Nah, makanya kita harus introspeksi. Kita sekeliwatan semua ya, anak sing pensiunan semua ini san, kelewatan ini san ini. Tapi tidak apa-apa nanti untuk anak-anak kita yang yang punya anak, anak-anak yang ini tolong hati-hati itu. Ya, saya pernah menjabat jadi ketua DPR pernah jadi wakil bupati pernah. Jadi anggota DPRD provinsi 2 kali pernah. Jadi sulit untuk menghindari itu. Sulit. Lah makanya hati-hati. Loh iya, sekarang karek tobat iki. Tinggal tobatnya, ya. Nah, ini pandangan Islam terkait dengan kenakalan remaja itu harus kita flashback ke belakang bagaimana kita di dalam rangka mulai saat mendidik anak-anak di awal kelahiran atau mempersiapkan kelahiran itu jauh sebelumnya itu bukan merupakan satu bukan merupakan satu produk yang seketika enggak, tapi jauh sebelumnya ini sudah diproses, produk ini diproses cuma jebolnya itu pada usia-usia tertentu. Nah, ini harus hati-hati ya. Makanya dalam Islam ini arba'un min sa'adatil mar'i, 4 hal menjadi kunci kebahagiaan bagi seorang laki-laki, yaitu ayyakuna zaujatuhu sholihah. Ketika ketika istrinya itu istri yang sholihah. Bahagia. Tidak ada yang lebih
menyenangkan kecuali istri yang solihah. Bagaimana kalau istri kita terus ini? Wow, tidak sumpek lah, teko ditukari terus dan sebagainya. Yang pertama, ayyakuna zaujatuhu solihah. Kemudian wa auladuhu abror. Kedua, anak-anak yang baik-baik. Itu kunci kebahagiaan bagi seorang. Kemudian wa khulatuhu solihin. Lingkungan yang baik. Jadi bojone solihah, anake api-api, lingkungan baik-baik. Jadi tonggo-tonggo seperti ya kita di mana? Di Bogol ini loh. Ini kan api-api semua ini. Yang ada di masjid tapi tidak tahu yang di luar. Jadi ini lingkungan yang baik. Kalau melihat jamaknya baik, insya Allah lingkungannya bagus. Kemudian warisku fi baladi, dan rizkinya di tempat di daerahnya sendiri. Gak nyambut gawe no di luar negeri. Sing lanang nyambut luar negeri, sing wedok ono kene, atau sing wedok di luar negeri, sing lanang ono Indonesia. Ini menjadi tidak bahagia. Wayain mari bisa nih ya. Sudah cukup ya. Jadi ini Bapak dan Saudara, tadi yang saya sebutkan solusi sosial yang saya sebutkan tadi itu. Nah, kemudian kalau pandangan Islam seperti yang sebutkan tadi itu, maka yang pertama kali harus diproses itu bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika itu ada, maka insya Allah anak-anaknya menjadi waladun salih, falyad'ulah, atau qurrata a'yun. Maka tidak akan ada kenakalan remaja. Jadi kesimpulannya bahwa dalam rangka menanggulangi kenakalan remaja harus diawali dari awal. Ketika sudah terjadi, maka jangan dijauhi anak-anak. Lek wis kenemenen, sudah biarkan anak menjalani hukuman sebagai tempat memperbaiki kesalahan dia. Wis diatur ngene enggak kena. Serana polisi wis. Biar mendapatkan pendidikan di sana. Bukan berarti kita benci pada anak-anak, tapi bagaimana mengembalikan anak-anak itu kepada fitrahnya kembali. Saya kira ini Bapak dan Saudara, sebetulnya materi masih banyak. Saya tadi tak gaek no materi, khawatir saya itu biar bisa dibagi ke Bapak. Nanti biar saya tak hubungan sama Pak Taufik, saya buatkan makalah, nanti saya bagikan ke Bapak. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu ya. Saya kira ini mohon maaf ada pertanyaan apa enggak ada ini? Mudah-mudahan enggak ada karena saya juga ngantuk. Demikian apa yang disampaikan oleh Muzamil Syafi'i terkait dengan penanggulangan kenakalan remaja yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru. Ini banyak ya poin-poin yang harus kita catat ini. Banyak pemaparan yang disampaikan luar biasa, panjang lebar, sehingga saya sendiri sulit menyimpulkan ini. Tapi ada poin pentingnya, cara penanggulan remaja, penanggulan anak, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Dari apa yang dipaparkan tadi, itu ada beberapa hal. Anak itu bisa menjadi baik atau tidak, itu sangat amat dipengaruhi oleh beberapa lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan rumah. Dalam hal ini peran orang tua, khususnya ibu, itu sangat menentukan tumbuh kembangnya anak. Karena tadi disampaikan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah merupakan sekolah yang pertama yang mendidik seorang anak dalam rangka menjadi anak yang sukses. Yang kedua juga dalam ini ayah, karena memang ibu itu yang paling yang berkumpul dengan anak di rumah, sehingga peran ibu adalah sangat
penting dan sangat diharapkan. Kemudian juga lingkungan masyarakat itu juga diperhatikan. Dalam hal ini dia berteman dengan siapa, temannya siapa, ketika keluar bersama siapa. Karena tidak menutup kemungkinan walaupun anaknya baik, kalau koncone gak cocok akhirnya jadi anak yang tidak baik. Demikian juga sebaliknya, walaupun anaknya tidak baik, kalau berteman dengan teman yang baik, insya Allah akan katut. Bagaimana disampaikan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, fashab dzawil ma'ruf bil ilmi wal huda wala wajanib wala tashab udita munitatan. Bertemanlah dengan teman yang baik, dzawil ma'ruf, ilmunya, akhlaknya, petunjuknya, dan jangan sekali-kali berteman dengan anak atau dengan orang yang suka membawa fitnah, maka engkau pasti akan diberikan keselamatan atau daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga lingkungan sekolah juga sangat menentukan siapa temannya dan lain sebagainya. Tidak bisa saya sebutkan secara panjang lebar karena sudah disampaikan tadi oleh beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian saya buka pertanyaan satu saja ya. Saya kan masih ada yang bertanya, ya. Satu saja atau dua ya. Sesi 1 sampai 2. Satu orang atau 2 orang saya berikan kesempatan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Pak, saya tadi tertarik pada hal yang ada terjadi di mana tadi, Banten ya. Ini pertanyaan saya, ini bagaimana wujud kehati-hatian kita. Jangan-jangan yang terjadi pabrik itu ya ada di sekitar kita tidak tahu begitu. Oleh karena itu bagaimana supaya itu bisa terhindar, tidak terjadi. Itu kan luar biasa, artinya kekuatan yang luar biasa sampai 300 triliun satu pabrik itu kan ada kekuatan yang luar biasa begitu. Lah jangan-jangan yang seperti itu juga terjadi, ya mudah-mudahan tidak ya. Tapi bagaimana ini wujud kehati-hatian kita untuk menghindari hal-hal yang semacam itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Baik. Makanya kita harus tahu, kita sebagai orang tua itu mutlak harus tahu kondisi anak-anak kita. Apa yang dilakukan oleh anak kita, dia bergaul dengan siapa, kemudian kalau mungkin isi ini jangan boleh di password. Jadi HP-nya anak-anak itu tolong tidak di password, sehingga kita setiap saat bisa melihat jerone apa jerone HP-nya anak-anak ini. Nah, makanya orang tua harus jangan gaptek ya, jangan gaptek, harus tahu. Jadi biar kita betul-betul yakin bahwa anak kita itu selamat. Betul-betul anak kita itu selamat. Karena kita tidak tahu menang depan ini kene main judi online, sana tidak tahu itu. Jadi makanya kita harus betul-betul tahu kondisi anak kita. Nah, oleh karenanya ini yang harus selalu kita perhatikan, kemana anak kita pergi, apa yang dia lakukan, kemudian tapi jangan sampai kemudian mendikte anak ya, mendikte anak ini nanti tidak baik. Jadi kita harus tahu aja, harus tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak itu. Nah, sehingga kita ketika anak-anak ini mulai nyimpang, kita segera memberikan solusi, ngeluruskan. Tapi kalau sudah jalannya sudah jauh, ini sulit sekali. Pabrik narkoba lah ini yang kadangkala polisine dhewe ya katut-katut pisan niku apa repote.
Ya itu apa Teddy yang tonggo saya itu. Nah, ini yang memang proses penegakan hukum ini harus nomor satu. Kalau kita lihat di Filipina itu presidennya dewe, kalau ada orang yang narkoba pateni tembak tuar, sehingga takut semua. Ini bukan persoalan memperoleh keuntungan, tapi kayaknya ada upaya untuk menghancurkan bangsa Indonesia ini melalui itu, Pak. Oleh karena hati-hati. Ini yang harus kita betul-betul prihatin ini. Jadi kalau seharusnya ini presiden konsis dengan apa yang disampaikan, maka polisi itu ojo sampai main-main ini. Ini di mana di daerah Jawa Barat itu kasat narkoba jadi pengedar. Kasat narkoba jadi pengedar. Kemudian di tadi seperti itu. Nah, ini kan sulit. Ini harus dimulai dari penegak hukumnya. Kalau penegak hukumnya bagus, insya Allah di bawahnya akan menjadi bagus itu, Pak. Ya. Pak Soeb. Jangan panjang-panjang, mohon maaf ya. Salam. Kalau mendengarkan bahwasanya mukadimah dari Bapak Ustadz tadi sudah baik, melihat kondisi dari kegiatan di Masjid Muhajirin ini sangat bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipertahankan tahun depan dan seterusnya masih bisa berjalan. Alhamdulillah. Tapi juga Ustadz tadi sudah mempunyai dalil bahwa al-malu wal banuna zinatul hayati dunya al-ayah, bahwasanya harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, mungkin sebagian daripada orang ini, keseluruhan dari jamaah ini sudah untuk mencari rezeki untuk anaknya itu mencari rezeki yang halalan thayyiban. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akan tetapi mungkin dari penjelasan Pak Ustadz tadi itu yang diperankan atau yang dimasalahkan itu hanya pendidikan dari ibu saja atau bapak orang tua saja. Akan tetapi semua ini apakah yang bertanggung jawab hanya sekedar orang tua? Akan tetapi juga tidak melibatkan semua sektor seperti orang tua, guru, lingkungan dan sebagainya, terutama pemerintah. Apalah gunanya orang tua sudah berupaya untuk mencari rezeki yang halal, tapi pemerintah itu mesti ada budaya-budaya dari luar yang sekiranya ditangkap oleh generasi muda kita itu hanya dibiarkan saja, tidak ada stop untuk budaya-budaya yang tidak bagus menurut pandangan Islam. Apakah itu yang jadi pertanyaan adalah apakah solusi itu berperan juga, pemerintah harus berperan juga itu, apakah juga semuanya, apa orang tua saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi inti pertanyaannya bukan hanya orang tua dan guru yang berperan untuk memperbaiki anak, tapi bagaimana cara menfilterisasi budaya yang dari luar yang notabene banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan seorang anak, begitu ya? Ya. Terutama pemerintah. Terima kasih. Karena waktunya tidak cukup. Jadi harus ya 1 jam lah nanti kalau perlu lagi. Ya, ini perlu ada solusi-solusi yang terkait dengan itu. Memang kami hanya memfokuskan pada satu aspek saja, yaitu peran orang tua. Karena di sini orang tua semua. Jadi memang penyelesaian harus komprehensif, tidak hanya dalam keluarga saja. Toh orang tua di sekolah itu namanya guru. Guru di rumah itu namanya orang tua. Jadi guru dan orang tua ini satu sebetulnya. Kalau guru di rumah itu orang tua. Kalau orang tua di sekolah itu guru. Jadi ini saling take and give ya. Jadi harus simultan penyelesaian masalah ini. Tidak mungkin orang tua saja, juga pemerintah. Lah pemerintah kalau ngejarno terus ya. Jadi kita itu bengok-bengok judi online, tapi tidak di stop oleh sana. Justru di Kementerian Kominfo sendiri
melakukan itu. Lah ini kan repot ini. Jadi kita ini sudah berusaha sekuat tenaga untuk ngatasi anak ini sampai MUI itu memberikan pengarahan terus. Tapi di Kominfo sendiri ono main-main di sana itu. Jadi saya ngikuti aja gitu ya. Jadi di Kominfo itu ada beberapa yang di stop, ada yang tidak. Nah, yang nggak di stop ini ada syai'unnya. Jadi iya memberikan ini ada lisensinya, ada macam-macam itu supaya tidak dibekukan dan sebagainya. Itu ada seperti itu. Dan sekarang diperiksa semua itu di mana di Kominfo itu. Iya. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Jadi tidak mungkin harus menyelesaikan semua keterangan ini. Iya. Cukup ya. Para bapak, para ibu, ingkang kula mulyakaken, karena waktu sudah lebih jam 6, sudah siang, maka kita akhiri pertemuan kita kuliah subuh pada hari ini. Tadi lupa saya perkenalkan karena Kiai Muzamil ini baru kali ini mengisi kuliah subuh. Beliau itu adalah juga selain memiliki lembaga pendidikan Darut Tarbiyah wal Iftah Az-Zahrah, bagaimana beliau juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Pasuruan yang diketuai oleh Kiai Nurul Huda. Beliau juga Ketua Takmir Masjid Nurul Aqsa. Ketua Takmir Masjid Nurul Aqsa. Beliau juga Ketua Yayasan Setais Sosial Mabarot NU. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama yang kampusnya di Warungdowo, beliau yang mengendalikan. Oleh karena itu mudah-mudahan pesan-pesan atau ilmu yang telah disampaikan tadi kita bisa mengenyam semuanya, karena banyak sekali yang disampaikan. Kita ingat dan kita ambil poin-poin, kita catat dalam file pikiran kita yang nantinya kita gunakan untuk mentarbiyah anak kita yang jadi guru, ya anak didik kita, khususnya para ibu yang di belakang ya, itu banyak para ibu itu yang merupakan fungsi atau peran utama dalam rangka membangun akhlakul karimah terhadap anak-anak kita dan anak didik kita. Terima kasih apa yang disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk lebih lengkap dan sempurnanya, mari kita tutup pertemuan kita dengan panjatan doa. Monggo. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina tawbatan taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طج صحبه والحمد للإله في الفتح والتناهي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.